Halo, hola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Bapak Ibu semua. Hari ini sebelum kita belajar lebih lanjut mengenai bubut bertingkat dengan alur, mungkin ulir, bubut dalam, ataupun dengan pot dan yang lain-lain, alangkah baiknya kita sedikit memahami fungsi daripada toolpath grooving Bapak Ibu. Jadi atau membuat toolpath bentuk alur. Nah, di sini sudah ada gambar bermacam-macam alur seperti ini. Nanti kita akan coba belajar menggunakan alur 1 poin, 2 poin, 3 poin, chain, kemudian multiple chain. Oke, kita akan coba lakukan sekarang. Pertama, di sini sudah kita gambar ya. Bentuknya seperti ini. Kita masuk ke mesin dulu. Dari sini kita masuk di lead dan default, kemudian kita harus setting dulu stock setupnya. Langsung masuk ke properties, kemudian kita bisa select dulu diameternya adalah terbesar adalah itu. Misalkan saja diameternya kita buat 40 saja. Kemudian lengthnya kita bisa select. Kira-kira panjangnya ini make from 2 point saja. Ini ke arah sana, diameter sekian, panjangnya sekian. Ini kita bulatkan saja 40. Kemudian yang di sini 80. Kita buat saja 85 Bapak Ibu. Oke, kita tidak ada facing, cuma hanya proof concept untuk pengerjaan alur saja. Oke. Dan tidak ada cakdonya. Baik, langsung kita grooving. Sebelum grooving kita lakukan roughing plus finishing dulu. Mulai dari jumper ke arah sini. Oke. Kemudian toolnya misalkan seperti ini, tidak perlu saya rubah parameter toolnya. Langsung kita aktifkan semi finish di sini 0, 0 dan 0. Kemudian klik oke, kemudian oke lagi. Nah, intinya adalah kita sudah mengerjakan basicnya, bentuk dasarnya adalah seperti ini Bapak Ibu. Dan kalau kita lihat di stock modelnya, kita bisa klik stock setup, source-nya adalah ini, kemudian kita klik OK, maka hasilnya sementara ini adalah seperti itu. Nah, hasil sayatannya dia adalah bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Baik, kita akan grooving. Kita bisa klik kanan, groove, new toolpath group, misalkan ini 1 poin. Kita bisa lihat di sini Bapak Ibu. Untuk groove-nya kita bisa masuk di menu turning, kemudian panah kecil di sebelah kiri di sini, kiri bawah. Kita bisa memilih groove. Dari groove di sini ada 5 pilihan, yaitu 1 poin, 2 poin, 3 line, kemudian chain, kemudian multiple chains. Yang pertama kita akan coba jelaskan mengenai 1 poin. Ketika kita memilih 1 poin, di sini ada poin seleksinya berupa manual atau window Bapak Ibu. Kalau manual seperti ini, kita disuruh mengklik 1 poin, di mana poin pertama adalah atau yang kita klik adalah ujung kanan atas seperti ini. Contohnya yang di sebelah sini, sebelah kanan ini sudah kita kasih nama 1, 2, 3 chain dan multiple chain. Yang untuk alur pertama kita gunakan metode 1 poin dulu. Nah, di sini kita klik OK. Kemudian kita disuruh select point, tekan enter ketika selesai. Berarti 1 poin tadi kita disuruh klik pojok kanan atas, berarti di sebelah sini. Nah, syaratnya untuk 1 poin di sini Bapak Ibu. Ini kita tekan enter dulu. Syaratnya untuk kita melakukan 1 poin, 2 poin, kita harus mengetahui Kita harus mengetahui panjang alur, tinggi alur maksud saya ini ya, kemudian lebar alurnya, karena kita mengisikan secara manual. Karena acuannya pada pojok kanan atas saja. Kemudian dari sini kita bisa memilih toolnya. Kita bisa memilih satu daripada 3 jenis tool yang di tengah seperti ini, kemudian sebelah kiri maupun yang di sebelah kanan seperti ini. Nah, normalnya yang sering kali kita gunakan adalah yang di sebelah kanan atau toolnya menghadap ke arah kanan seperti ini, right groove seperti itu.
Untuk yang ini Bapak Ibu, yang sebelah kiri, acuan titik nolnya berada di sebelah kirinya tool di sini. Karena itu untuk yang di sini maka kita settingnya harus sebelah kiri di sini. Kalau yang sebelah kanan yang di sini maka dia sebelah kanannya di sini, pojok seperti ini. Begitupun juga dengan yang di tengah-tengah. Misalkan saya gunakan yang di sini, tool nomor 47 ini, kita double klik. Dari sini untuk kolom D-nya di sini atau insert toolnya, khususnya di kolom D, kita harus sesuaikan dengan tool yang kita miliki atau insert yang kita miliki. Kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan insert, atau kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan tool asah sendiri, maka nilai D di sini harus Bapak Ibu sesuaikan dengan lebar alur tool yang Bapak Ibu pakai. Misalkan di sini saya gunakan 2 mili misalkan. Kemudian kalau misalkan diasah manual, biasanya di C di sini atau di ujung toolnya biasanya tidak memiliki radius. Tapi ketika kita menggunakan insert tentu saja ada radiusnya Bapak Ibu. Nah, ini kita harus tahu karena ini untuk proses finishingnya ketika kita mendapati bentuk-bentuk yang miring. Kemudian parameter, misalkan ini kita letakkan di nomor berapa, atau yang di mesin kondisi tool alur itu terletak di nomor berapa, misalkan diletakkan di nomor 5 misalkan saja. Intinya adalah 4 kolom di sini kita harus sesuaikan atau kita samakan satu sama lainnya. Misalkan di sini tertulis 5, maka tool offset number, kemudian station number, kemudian tool back offset juga harus kita samakan Bapak Ibu. Kemudian untuk feed rate-nya, nah feed rate di sini karena alur ini adalah proses yang sering kali tool patah ya, karena itu disarankan untuk feed rate-nya kita kecilkan saja. Nah, di sini juga tergantung daripada kondisi tool yang kita gunakan, juga material yang kita kerjakan. Semakin lunak bisa kita besarkan nilainya, semakin keras biasanya ini kita kecilkan. Atau kita Bapak Ibu bisa mengikuti parameter yang ada di insert Bapak Ibu masing-masing. Insert tool itu kan biasanya kan ada diagram atau ada tabel untuk material sekian atau material A, B, C, dia itu disarankan untuk feed rate-nya sekian dan sekian. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, misalkan saja feed rate-nya saya buat kecil saja 0,05. Kemudian plung rate ini kita samakan dengan yang feed rate ini, kita copy, kita paste. Tentu kita gunakan milimeter per revolusi. Kemudian CS-nya di sini dia mengikuti CS material Bapak Ibu. Semakin lunak semakin cepat atau semakin besar nilainya, semakin keras semakin kecil nilainya. Misalkan saya buat 100 saja, katakanlah seperti itu. Kemudian kita klik OK, atau kita bisa klik draw tool dulu untuk melihat benar tidak posisi tool kita seperti itu. Nah, kita bisa melihat posisi tool dengan cara kita menekan perintah draw tool seperti itu. Enter to continue, kita tekan enter. Dari sini kalau ini dirasa sudah sesuai atau sudah oke, kita bisa kasih nama di sini. Misalkan alur 2 mili misalkan saja. Kemudian kita bisa klik OK. Di sini kita sudah membuat tool nomor 5. Namanya adalah alur 2 mili, kemudian radius ujungnya adalah 0,1, kemudian W atau width-nya atau lebarnya adalah 2 mili Bapak Ibu. Di sini otomatis sudah terisi semua sesuai dengan yang kita isikan tadi itu. Tinggal kita isikan apakah kita gunakan finishing spindle speed ataukah tidak. Nah, normalnya ini tergantung juga kondisi di lapangan Bapak Ibu. Kalau misalkan ada material-material khusus, maka kita bisa gunakan finishing spindle speed untuk supaya kita bisa kontrol material sekian, finishingnya harus sekian dan seterusnya. Sementara ini kita hilangkan saja untuk finishing spindle speed, kita samakan dengan roughingnya. Misalkan maksimum spindle speed saya buat saja 1000 rpm. Kalau misalkan Bapak Ibu butuh coolant, maka coolantnya dinyalakan seperti ini, on, before, atau with, atau after. Maksudnya apa? Kalau dia on artinya dia tuh berupa fluid Bapak Ibu, atau dia tuh mengalir melalui selang yang ada di mesin, biasanya seperti itu. Kalau mist, dia ada selang khusus di mana dia semprotan coolantnya menggunakan mist atau kabut, campuran antara coolant dengan tekanan angin. Kemudian true tool di sini adalah
coolant-nya dia mengalir melalui tool seperti itu. Dan kalau kita lihat di sebelah kanannya on di sini ada 3 pilihan, before, with, dengan after. Kalau before, sebelum melakukan pengaluran, air atau coolant dia sudah nyala, atau M8-nya dia sudah posisi menyala, Bapak Ibu. Kalau dia posisi with, maka pada saat dia mulai mengalur, maka M8-nya dia akan ikut. Kemudian after, setelah alur selesai baru dia menyala coolant-nya. Nah, normalnya kita pakai yang before. Oke. Selanjutnya, karena kita buat satu poin tadi itu, maka kita harus memasukkan di shape parameternya, Bapak Ibu, sehingga kita bisa mengisikan berapa sih tinggi alurnya, kemudian berapa lebar alur yang diinginkan. Untuk height-nya di sini adalah tinggi dari yang kita klik tadi barusan, atau groove posisinya di mana, kemudian ke arah sini. Nah, ini panjangnya berapa? Di sini sudah kita kasih ukuran, jaraknya adalah 5 mili dari atas sini ke arah bawah. Maka di sini height-nya kita isikan 5. Kemudian width-nya atau lebar alurnya di sini berarti kita isikan 4 ini, Bapak Ibu. Nah, di sini ada parameter tambahannya, mulai dari radiusnya, kemudian taper angle, kemudian radiusnya di bawah kita bisa isikan secara manual. Misalkan Bapak Ibu ingin ada radius di ujung-ujungnya di sini, Bapak Ibu bisa mengisikan nilai radius sebelah kanan dan kirinya di sini, Bapak Ibu. Begitupun juga dengan taper. Kalau misalkan di sini ada sudut, misalkan miring seperti ini juga miring, Bapak Ibu bisa mengisikan taper angle-nya itu berapa di sebelah kanan dan sebelah kiri. Begitupun juga dengan radius yang di bawahnya sini, apakah ada radius atau tidak di sebelah sini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini adalah kita menggunakan groove shape parameternya. Atau kalau misalkan Bapak Ibu pengen yakin di mana letak posisinya itu di mana, Bapak Ibu bisa klik saja show geometrinya. Nah, di sini dia itu ada garis hitam-hitam seperti ini ya, Bapak Ibu, yang menandakan ini yang dikerjakan tadi tuh. Karena tadi kan kita mengklik yang di sebelah sini ini. Kita pilih no saja. Kemudian karena di sini sudah kita isikan sesuai dengan parameter yang di sini, kita bisa groove rough parameter sekarang. Groove rough parameter di sini berbicara mengenai metode penyayatan kasarnya atau roughing-nya itu bagaimana. Di sini bisa tercentang, kalau misalkan di sini tidak Bapak Ibu nyalakan, maka dia toolnya langsung sekali makan saja, seret gini ke arah dalam, langsung dia naik keluar. Kalau misalkan rough-nya aktif, itu juga sama. Rough di sini aktif, ketika kita tidak mengisikan apapun di sini, maka dia akan roughing sekali makan, seret gini naik, kemudian dia finishing ke sini, geser ke arah atas, geser ke kiri, makan, kemudian geser, kemudian dia keluar. Kalau kita mengisikan bidirectional alternating, maksudnya apa? Seperti ini, cut direksinya sini. Cut direksi sini mengatur pengaturan pembubutan alur, Bapak Ibu. Jadi dia mulainya dari mana dulu? Kalau bidirectional seperti ini, maka dia dari tengah dulu, kemudian dia bergerak ke arah kiri dan kanan, kemudian tengah lagi seperti itu. Jadi maksudnya adalah dia makan ke tengah dulu, seret gini, naik, kemudian ke arah kanan, makan, naik, kemudian ke arah kiri, makan, naik, kemudian kembali ke tengah lagi, makan lagi, dan seterusnya seperti itu. Ini adalah bidirectional alternating. Atau kemudian misalkan Bapak Ibu lebih suka menggunakan positif. Positif berarti dia arahnya dari sebelah kiri ke arah kanan. Jadi dia makan ke arah kiri dulu, kemudian ke arah kanan, seperti itu. Kemudian negatif, dia berlawanan dari kanan ke kiri. Kemudian bidirectional positive first, maka dia tengah dulu, baru kemudian ke arah kanan dulu, baru terakhir ke arah kiri. Begitupun juga dengan bidirectional negatif positive. Nah, normalnya kita gunakan yang alternating, Bapak Ibu. Kenapa kok kita disarankan menggunakan alternating? Nah, karena biasanya yang seringkali terdapat kecelakaan atau penyempitan ataupun hasilnya itu jelek, Bapak Ibu ya. Karena pada saat dia roughing, patalnya itu dia terjepit di tepinya tepinya tool ini, Bapak Ibu, sehingga dia menggores permukaan luar daripada bidang sayatannya. Karena itu disarankan kita bubut dulu tengahnya, kemudian dia digeser ke arah kiri dan ke arah kanan seperti itu. Karena itu kita sarankan menggunakan bidirectional alternating.
Kemudian kalau kita lihat di sini retract move, retract artinya adalah menarik keluar Bapak Ibu. Jadi kalau ada kata-kata retract artinya dia dari toolnya ini ke arah benda kecil dia naik keluar, maka disebut dengan retract. Kalau di sini retract adalah rapid, maka keluarnya itu menggunakan kode G00 atau gerakan cepat. Kalau misalkan Bapak Ibu pengen aman, nariknya itu pelan misalkan, atau retractnya itu pelan menggunakan bitrate, maka bisa diisikan di sini. Pada saat nanti bitrate-nya itu naik keluar, Bapak Ibu bisa atur menggunakan bitrate di sini. Bisa menggunakan revolusi per milimeter per revolusi atau milimeter per menit seperti itu. Normalnya adalah rapid saja, karena kan untuk penarikan ke atas tidak perlu kita lakukan penyayatan atau tidak perlu pelan seperti itu. Atau kalau misalkan ada kasus-kasus tertentu, maka kita harus menggunakan bitrate. Kemudian first plung bitrate-nya itu bagaimana? Maksudnya seperti apa? Nah, first plung bitrate di sini adalah pertama kali tool masuk ke benda gajah, dia akan memakan berapa milimeter per revolusi. Untuk bitrate-nya itu berapa milimeter. Jadi kalau di sini kita atur, katakanlah kita masukkan 0,03 misalkan. Padahal yang di sebelumnya kalau kita lihat di toolpath parameter, di sini sudah ada angkanya di sini. Sudah kita setting bitrate-nya sekian, 0,05. Jadi ketika kita di rough parameter di sini ada first plung bitrate-nya, maka pertama kali makan dia akan menggunakan bitrate ini Bapak Ibu. Jadi 0,03 dilakukan penyayatan, kemudian baru dia berganti ke bitrate 0,05 sampai seterusnya, kemudian finishing. Nah seperti itu. Ini Bapak Ibu bisa menggunakan ini atau bisa menggunakan yang ini tadi, atau kita bisa menggunakan parameter yang di mesinnya. Misalkan ini kita matikan saja, misalkan saja. Ini juga sama, retract-nya ini first plung rate-nya ini bisa kita atur berapa untuk retract naiknya ke sana itu. Sama dengan yang di sini Bapak Ibu. Oke, ini sudah selesai. Kemudian dwell time di sini. Jadi dwell time di sini kadang-kadang kalau Bapak Ibu membuat alur di mesin konvensional, ya, alur di konvensional, kadang-kadang kan kita memakan, kemudian toolnya itu kita diamkan, tidak langsung kita tarik. Dikarenakan khawatir kalau misalkan tidak menyayat secara penuh untuk hasil di sininya Bapak Ibu. Karena itu kita dwell time atau kita berhenti sebentar berapa detik seperti ini, second atau per revolusi atau bagaimana. Oke, kemudian groove wall di sini. Groove wall di sini tergantung kontur yang kita kerjakan Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kontur alurnya itu miring, maka kita bisa memilih apakah kita menggunakan step ataukah kita menggunakan smooth. Karena bentuknya adalah seperti ini ya, lurus begitu saja. Lebih baik kita gunakan step saja, karena tidak ada smoothingnya di sini ya, maksudnya tidak ada miring-miringnya, maka kita gunakan step saja. Oke, kemudian stock clearance di sini adalah sebelum melakukan penyayatan ke benda gajah, maka dia berhenti, G00-nya berhenti di atas benda gajah atau ke diameter sekian ini, ditambah 2 mili. Misalkan tadi kita diameternya di set 40, kemudian disayat di sini katakanlah ini misalkan diameternya sudah jadi 35, katakanlah seperti itu, maka ditambah 2 mili atas dan bawah, maka dia akan G00 dulu ke arah posisi 39, kemudian baru dia melakukan penyayatan Bapak Ibu. Ini adalah stock clearance-nya. Kemudian persen tool weight, dia gesernya itu berapa persen. Ini ya, bisa kita isikan number of step, berapa per stepnya, makannya itu berapa kali, atau kemudian step amount, spesifik, dia itu makannya ini tuh berapa mili ya, berapa mili untuk ke sampingnya, ataupun persen of tool width yang normalnya itu adalah 75% daripada tebal alur itu sendiri. Normalnya adalah kita masukkan 75% daripada tebal alur Bapak Ibu. Kemudian yang di bawahnya di sini, ini ada back off. Jadi ketika dia melakukan penyayatan, dia tuh sedikit bergeser ke arah kanan atau kiri, atau mundur ya, mundur sebesar 10% daripada daripada lebar alurnya itu sendiri. Kemudian di sebelah kanan ada stock amount-nya di sini. Tentu saja yang akan dimakan tentu saja adalah posisi 0, maksudnya 0 mulai daripada permukaan yang di sini. Kalau misalkan ini kita isikan 1, maka dia mulai melakukan penyayatan sebelum ini ya. Sesudah ini dilakukan, maka dia akan berhenti ke 1 mili ini dari permukaan atas benda gajah. Normalnya ini adalah 0. Untuk stock lift in X dan stock lift in Z ini adalah penyisaan untuk proses finishing berikutnya. Ini 0,2 dan ini adalah 0,2 untuk Z nya, kemudian ini adalah 0,2 untuk X nya.
Bisa kita isikan sesuai dengan kondisi tool atau kondisi material yang bisa kita kerjakan. Misalkan saja saya buat 0,1 untuk X nya, kemudian stock lift in Z nya misalkan saja saya buat 0,05 saja. Ini contoh saja ya Bapak Ibu. Oke, kita belum beranjak ke finishing. Kita coba oke dulu ya, kita coba oke dulu. Jadi saya belum mengisikan groove finish parameter, kemudian saya juga belum mengisikan ini. Kalau saya klik oke, maka hasilnya akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini ada sama ya, ada garis biru muda yang artinya dia sudah melakukan penyahitan, kemudian ada garis kuning yang artinya dia adalah retract atau penarikan dari dalam benda kerja naik ke arah luar. Ini disebut dengan retract atau G00. Kemudian ada yang garis hijau di sini Bapak Ibu. Nah, garis hijau di sini adalah lead in-nya. Jadi di proses alur itu tidak ada lead out Bapak Ibu. Adanya adalah lead in 1 dan lead in 2. Seperti itu. Gitu ya. Kalau saya simulasikan secara 2 dimensi, saya tekan S step. Step dia langsung makan 1 kali makan. Step lagi dia naik ke arah sana dan kemudian bergeser ke arah kiri. Step lagi makan ke arah sini. Dia geser. Nah, ini yang disebut dengan back off tadi itu. Kemudian dia naik, geser ke arah kanan, kemudian makan, back off, naik, baru kemudian dia lakukan finishing. Finishingnya adalah seperti ini, miring, kemudian makan, bergeser sedikit, back off, naik, makan, lead in, makan, kemudian geser sedikit, back off, dan dia posisi keluar. Nah, ini adalah langkah alurnya Bapak Ibu. Sekarang kita sempurnakan. Kalau tadi kan kita memakan 1 kali makan nih. Bagaimana kalau misalkan kita ingin makannya bertahap, misalkan berapa mili seperti itu. Maka kita bisa masuk di groove parameternya. Dari sini ada 2 pilihan, adanya back groove dan dead cut Bapak Ibu. Multiple plung belakangan saja nanti. Sekarang kita coba aktifkan back groove di sini. Back groove ini adalah semacam dead cut, tapi dia sekali pemakanan. Maksudnya gimana? Jadi kadang-kadang ada material-material tertentu yang ada perlakuan panas sebelumnya atau perlakuan heat treatment atau dia memiliki kekerasan yang berbeda antara yang di kulit terluarnya dengan yang di bagian dalam. Nah, karena di kulit bagian terluar dia itu biasanya lebih keras daripada yang di dalam, maka back groove di sini kita bisa isikan berapa untuk depth-nya pada saat pertama kali memakan itu Bapak Ibu. Misalkan untuk pertama kali saya makan, katakanlah saya buat 0,5 misalkan saja, maka dia akan melakukan penyahitan pertama kali adalah 0,5, baru kemudian dia memakan ke arah dalam secara penuh seperti itu. Ini disebut dengan back groove-nya untuk mengantisipasi ketika ada perlakuan heat treatment. Kemudian depth cut, ini prinsipnya adalah kita makan berapa mili, makan berapa mili, naik, makan lagi berapa mili, naik, makan lagi berapa mili, naik, atau makan berapa kali pengulangan seperti ini. Kalau number of phase artinya kita makannya itu berapa kali pengulangan. Misalkan di sini saya jadikan 10 misalkan, maka dia akan melakukan penyayatan 10 kali. 1, 2, 3 sampai dengan 10 kemudian dia naik. Ini adalah depth cut-nya. Kalau kita ingin spesifik angka atau berapa mili, maka kita bisa menggunakan yang depth per pass-nya ini mau berapa mili. Misalkan saja saya isikan 1 mili, katakanlah seperti itu. Kemudian kita bisa klik OK. Kemudian OK lagi. Maka dia akan seperti itu. Nah, dia ada stepnya sedikit seperti ini Bapak Ibu, yang menandakan dia ada proses depth cut. Kalau saya simulasikan secara 2 dimensi, kita step, makan, geser. Nah, ini yang makan lagi, geser, makan lagi, geser. Seperti itu. Kita ulangi lagi. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan step. Nah, ini pertama kali makan ini disebut dengan back groove Bapak Ibu. Jadi ada perlakuan heat treatment di sini misalkan. Jadi pertama kali makan dia adalah makan sebesar 0,5 mili tadi itu yang kita isikan, kemudian dia naik, baru kemudian dia bergeser ke arah sini, kemudian makan, geser, kemudian ini baru depth cut seperti itu. Nah, seperti itu. Depth cut, kemudian depth cut sampai dia memakan penuh ke arah dalam Bapak Ibu seperti ini. Nah, seperti itu. Baru kemudian dia lakukan finishing. Seperti ini. Oke, mudah sekali untuk alur yang 1 poin ini Bapak Ibu.
Baik, untuk finishingnya kita akan mencoba ke yang 2 poin Bapak Ibu. Ini saya tutup dulu backplotnya ini. Kemudian yang kita lakukan adalah grooving menggunakan 2 poin. Prinsipnya sama dengan yang 1 poin. Kita masukkan groove, kita coba 2 poin. Jadi kita disuruh mengklik ujung pertama pojok kanan atas dan ujung akhirnya adalah kiri bawah. Dalam hal ini adalah seperti ini. Kita klik OK dulu. 2 point groove, select first point dulu. Berarti ini untuk poin pertama. Kemudian poin kedua berarti yang sebelah sini, kiri bawah. Maka dia akan membentuk seperti ini Bapak Ibu. Dan kita tekan enter ketika selesai. Enter. Sama kita juga bisa memilih toolnya mau berapa di sini. Kemudian groove shape parameter di sini sudah otomatis terisi secara langsung ya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu kita isikan lagi height atau tingginya, kemudian width atau lebarnya. Kemudian rough parameter juga sama persis penjelasannya seperti yang di 1 poin tadi itu. Sekarang kita coba yang finishing parameternya seperti itu. Nah, finishing parameter di sini adalah seperti ini Bapak Ibu. Ada finishing. Kalau misalkan ini kita matikan, maka dia akan roughing saja tanpa finishing. Kalau finishingnya nyala, maka dia akan mengikuti parameter yang ada di sebelah sini. Kemudian di sini ada direction first pass-nya itu apakah kita menggunakan CW ataukah CCW seperti ini ya. Kalau dia CW artinya dia memakan dari sebelah kanan dulu kemudian berakhir ke sebelah kiri. Kemudian retract-nya ini dia nariknya itu menggunakan apa? Rapid itu G00, kalau bitrate menggunakan bitrate-nya berapa mili per revolusi atau berapa mili per menit sesuai dengan yang kita isikan. Normalnya rapid, kemudian kernel dwell di sini dia berhenti berapa detik dari second atau berapa revolusi, sama dengan yang di dwell di sebelah sini. Kemudian ini ya finishing step over, jadi dia bergesernya itu step overnya mau berapa mili dari sebelah ini. Kalau ini berlaku kalau alurnya itu lebar Bapak Ibu. Kemudian di sini mau menyesuaikan berapa mili, tentu saja ini diisikan 0 ya. Kalau misalkan kita ingin benar-benar fix ke ukuran yang diminta. Ini ya untuk stock lift in X dan stock lift in Z. Kemudian overlapnya di sini, ketika dia makan sini dia bergesernya berapa mili atau berapa ininya overlapnya itu. Kemudian wall back off di sini, ketika dia memakan dia bergeser sedikit miring ke arah atas, ini back off-nya berapa persen. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di sini ada lead in, lead out. Kalau Bapak Ibu ingat tadi kan ada garis hijau yang miring seperti itu. Nah, ini bisa kita atur menggunakan lead in dan lead out ini Bapak Ibu. Kalau kita klik lead in dan lead out-nya, di sini akan muncul lead in first-nya itu ke jam tujuan ya. Kemudian second pass-nya ke jam 5-an seperti ini. Nah, kita bisa atur misalkan ini saya ingin ke jam 6 semua. Ini kemudian saya klik OK, kemudian kita klik OK dulu, maka dia akan seperti itu. Nah, ini sekarang lead in-nya berubah ke jam 6 semua Bapak Ibu. Kalau kita simulasikan secara 2 dimensi, kita bisa play dulu, makan, kemudian makan lagi, makan, dan seterusnya seperti itu. Nah, finishing seperti ini. Oke, sekarang kita coba 3 poin. Nah, 3 poin di sini syaratnya harus yang ujung di sini diameter yang awal dengan yang diameter akhir dia harus sama Bapak Ibu. Contohnya kalau kita gunakan ini, maka tidak bisa kita lakukan 3 poin. Contoh saja groove. Misalkan saya ingin 3 poin. Bukan 3 poin ya, 3 line seperti ini. Jadi kita disuruh mengklik garis ini sampai dengan garis sana. Oke dulu. Nah, chain groove rectangle misalkan aslinya kan kita menggunakan yang ini di mana diameternya ini sama, tapi kita coba menggunakan yang di sini di mana diameter yang awal dengan akhir kan dia berbeda nih. Kalau kita klik di sini kemudian berakhir di sana, ini ya yang hijau sama merah kan dia tidak sama diameternya. Kalau kita klik OK, maka dia akan seperti ini. Warning, set of rectangle must be the same length. Try again. Maksudnya kasus seperti ini tidak bisa digunakan menggunakan 3 line Bapak Ibu, karena diameter awal dan diameter akhirnya dia berbeda. Karena ini kalau misalkan Bapak Ibu menemukan hal seperti ini tidak bisa kita gunakan yang 3 line. Oke.
Berarti kita klik lagi, berarti kita gunakan yang ini dengan yang sana. Ini kan diameternya sama, tentu saja prosesnya aman seperti ini atau diterima. Toolnya misalkan saya gunakan yang ini. Groove shape parameter sama untuk height-nya dan juga width-nya tentu saja langsung otomatis terisi Bapak Ibu. Tidak perlu kita perhatikan ininya berapa ukurannya ya. Kemudian rough parameter juga sama persis, tidak ada yang berubah. Kemudian groove finish parameter juga tidak ada yang berubah. Langsung kita klik OK saja. Maka dia akan seperti itu Bapak Ibu. Sama persis yang diproses sebelumnya. Kemudian yang di sini. Untuk sini dengan sini kita gunakan chain ya. Groove, kemudian kita gunakan chain, kita klik OK. Sama persis dengan yang tree line tadi itu. Kita mulai dari sini ke arah sana. OK. Untuk toolnya tetap seperti ini misalkan. Groove shape parameter dia sudah berubah ya, tidak ada yang harus kita isi sama sekali. Nah, di sini belum saya jelaskan mengenai groove angle-nya di sini. Jadi groove angle di sini adalah posisi toolnya itu seperti apa Bapak Ibu. Normalnya adalah posisi 90 derajat. Kalau misalkan katakanlah ada alur yang dia itu miring ke arah kiri atau miring ke arah kanan. Nah, berdasarkan sudutnya itu, maka kita bisa atur menggunakan sudutnya di sini. Misalkan saja saya isikan di situ 80 derajat misalkan. Maka dia akan seperti ini kalau saya lihat angle-nya. Seperti itu ya. Ini kan miring nih. Kita bisa update-nya menggunakan tombol salah satu di sini ya. Misalkan ini saya isikan 75%. Saya tekan plung. Nah, dia bergeser gerakannya seperti itu nanti toolnya. Tentu saja ini mengikuti alur dan juga posisi tool yang di mesin kita. Jadi tidak boleh kita gunakan yang ini tetapi di mesin ternyata tidak miring seperti itu. Normalnya adalah 90 derajat. Kita klik dulu plung, escape, maka supaya dia terupdate seperti semula seperti ini. Lanjut, kemudian kita masuk di groove parameter, sama persis dengan yang proses sebelumnya, tidak yang berubah. Misalkan groove parameternya di sini tidak yang miring, maka saya gunakan lead in jam 6, second pass jam 6, OK, dan klik OK. Maka perintahnya sama dengan yang di 1, 2, 3 di sini. Begitupun juga dengan yang di sini. Kita juga sama. Groove, OK. Ini ke sana. OK, pilih tool lagi. Ini shape parameter tidak perlu kita isikan. Rough parameter sama dengan yang sebelumnya. Misalkan kita pakai rapid saja misalkan, atau misalkan kita gunakan smooth, tidak ada bedanya ya, karena dia hanya lurus begitu saja. Kemudian misalkan depth cut ini saya besarkan misalkan 2 mili 2 mili. Oke, kemudian finish parameter tetap seperti ini, lead in jam 6, second jam 6, oke, dan klik oke. Maka dia jadinya seperti itu Bapak Ibu. Lanjut, yang chain ini sangat mudah sekali, tidak perlu kita lakukan pengisian data ya, lebar alurnya berapa, kemudian tinggi alurnya berapa, karena dia mengikuti chain yang kita tentukan. Berikutnya di sini ada multiple chain. Misalkan di sini ada 3 buah alur seperti ini, di mana alur di sini ada miringnya, ada jumpernya, ada radiusnya seperti ini. Kita bisa lakukan multiple chain, atau kita bisa gunakan chain satu-satu juga bisa, atau kita bisa gunakan multiple chain. Pada dasarnya semua alur di sini kita bisa lakukan 1 kali toolpad Bapak Ibu, dengan cara kita menekan multiple chain. Kita coba saja. Groove, kemudian kita bisa memilih multiple, artinya dia bisa mengerjakan berbagai banyak alur ya, dengan satu parameter yang sama. Oke, sekarang kita alur yang tadi belum selesai adalah ini ke sana, kemudian jumpernya ini dikerjakan sampai dengan di sini, kemudian ini radiusnya, kemudian sampai ke sana. Jadi kuning 1 alur pertama, kuning 2 di sini alur kedua, dan yang ketiga adalah yang di sebelah kiri di sini Bapak Ibu. Oke. Toolnya ini misalkan saja tidak ada yang berubah, shape parameter juga sama, tidak ada yang berubah, rough parameternya juga sama. Nah, tapi disarankan ketika Bapak Ibu menemukan alur yang miring-miring seperti ini, maka disarankan menggunakan yang smooth Bapak Ibu, karena supaya pada saat nanti untuk finishing toolnya tidak terlalu berat pemakanan, karena dia ada stepnya seperti ini. Kita gunakan smooth.
Kemudian kita bisa gunakan retract move-nya, misalkan rapid saja, kemudian groove shape-nya di sini, finish parameter untuk lead in-nya jam 6, second lead-nya jam 6 dan klik OK, kemudian klik OK, maka dia akan seperti itu. Nah, di sini ada warning ya. Nah, kalau kita lihat seperti ini, sebenarnya nabrak di sini adalah ini Bapak Ibu. Jadi dia penarikan ke atasnya ini dari sini. Ini ya yang menunjukkan di sini naik ke atas, dia ada nabrak di sini. Entah itu nabraknya di mana, yang jelas dia dianggap sebagai nabrak seperti itu. Kita klik OK. Solusinya ada banyak ya. Yang pertama kita bisa menaikkan ini tadi itu, clearance tadi itu, atau Bapak Ibu bisa menggunakan yang feed rate untuk retract-nya ini. Menggunakan ini, misalkan ini saya buat 0,1 dan kita klik OK, maka seharusnya dia tidak nabrak lagi seperti ini. Nah, ini bisa kita gunakan multiple chaining-nya. Kalau saya simulasikan secara 2 dimensi, ini dengan sini, saya simulasikan. Ups, ini belum saya klik tadi itu. Tambah ini, simulasi. Kita play saja alur pertama, alur kedua, dan multiple chain seperti itu Bapak Ibu. Oke, semoga membantu dan kita akan lanjut ke video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.